Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anzilia Nabila Karisma dengan NIM 21110301115 akan mempresentasikan tentang hegemoni di era digital. Sebelum membahas lebih jauh apa itu hegemoni di era digital, yang pertama yaitu membahas tentang makna hegemoni itu sendiri. Hegemoni merupakan suatu negara yang menguasai atas negara-negara lainnya. Dan istilah hegemoni ini tercipta atau digunakan pada abad ke-20 yang mengombinasikan dan memperluas penggunaan di abad-abad sebelumnya. Kemudian yaitu era digital. Era digital adalah sebuah masa atau zaman di mana hampir seluruh bidang dalam tatanan kehidupan sudah dibantu dengan teknologi digital. Pada bab pertama yang akan dibahas kali ini yaitu tentang identitas dan otoritas di era jaringan. Dalam hal ini ada sebuah web yaitu World Wide Web yang biasa disebut sebagai WWW telah memiliki daya tarik yang luas sebagai forum media dan sosial alat jaringan. Beberapa kalangan yang telah menggunakan istilah ini yaitu dari partai politik, gerakan sosial, blogger berita, organisasi amal, dan organisasi keagamaan, serta kelompok berbasis warga lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Tujuan dan ruang lingkup dari identitas dan otoritas era jaringan ini yaitu sesuai dengan beberapa pertanyaan yang saling terkait erat memandu jalannya keseluruhan pembahasan kali ini yaitu hambatan ideologis yang memisahkan identitas sosial yang berbeda melemah atau diperkuat sebagai akibat dari kedekatan mereka secara online. Kemudian, kapan WWW ini digunakan untuk menunjukkan agenda individu atau organisasi dan sejauh mana strategi yang diadopsi oleh agen-agen ini yang mencerminkan pandangan ideologis atau kekuatan relatif mereka dalam masyarakat. Kemudian jenis aktor sosial mana yang tampaknya paling diuntungkan dari penggunaan internet mereka dibandingkan dengan orang lain. Dan kemudian sesuai dengan minat menyeluruh buku ini dalam proses hegemoni, bagaimana web mengubah mode komunikasi, penyebaran propaganda, dan persaingan ideologis sebelumnya terkait dengan masyarakat massal. Kemudian yaitu ada istilah dan konsep utama. Dan istilah dan konsep utama ini sesuai dengan ilmuwan yang bernama Gramsci yang berpendapat bahwa sekali berkuasa, kelompok atau koalisi dominan elit penguasa tidak bisa berharap untuk mengambil posisi dominan mereka begitu saja. Mereka harus terus berusaha untuk menghindari tantangan kelompok dan kepentingan lain yang membuat nilai dan program mereka sendiri tampak sepadan dengan nilai-nilai. Pembahasan selanjutnya itu mobilisasi politik, web sebagai media massa, dan perang web. Mobilisasi politik yaitu yang melegitimasi identitas menarik perhatian pada hubungan yang erat antara negara dan perusahaan kekuasaan. Kemudian signifikasi terbesar internet sebagai TIK bisa dibilang tidak terletak pada kemampuannya untuk memungkinkan bentuk-bentuk baru budaya siber, terlebih pada potensinya untuk memfasilitasi perubahan sosial dan politik melalui pembentukan atau peningkatan jaringan aktivis dan kapasitas terkait untuk menyebarkan informasi semacam itu. Struktur hypertext web yang tidak biasa dan kemampuan terkait untuk menyediakan ruang umum di mana beragam identitas bersaing untuk mendapatkan perhatian, menimbulkan pertanyaan penting, melakukan pemahaman tentang hegemoni budaya dan propaganda berkembang di era media cetak dan penyiaran, memberikan dasar yang cocok untuk menilai karakter ideologis dan status otoritatif informasi yang beredar online. Seperti yang telah diamati oleh Urey, internet menciptakan kondisi di mana negara dan perusahaan tidak dapat lagi memonopoli informasi yang disediakan untuk publik.
Secara paradoks, struktur hiperteks yang tumpang tindih yang dihasilkan oleh perlawanan identitas proyek yang tak terhitung jumlahnya dapat secara bersamaan memperkuat persepsi bahwa raksasa media korporat seperti CNN.com mewakili sumber informasi online yang paling andal dan tidak tertarik. Pembahasan selanjutnya yaitu ideologi dan masyarakat sipil. Model masyarakat sipil kontemporer menarik perhatian pada keberadaan banyak ruang pabrik yang saling terkait, yang melibatkan komunitas wacana yang beragam namun tumpang tindih. Ahli teori sosial Jürgen Habermas telah mengajukan pertanyaan, apakah beberapa ruang pabrik ini masih dapat didamaikan dalam proyek kewarganegaraan bersama yang lebih luas di bawah kondisi yang dikecuali kapitalisme global. Bab selanjutnya yaitu ada aktivisme berbasis net dan kebijakan Timur Tengah Amerika bagian pertama. Dalam bab kali ini ada beberapa yang dibahas. Yang pertama itu mobilisasi akar rumput dan peluang politik. Dimanapun kepentingan dikejar dengan penuh semangat, sebuah ideologi cenderung dikembangkan juga untuk memberi makna penguatan dan pembenaran terhadap kepentingan-kepentingan tersebut. Sebaliknya, dimanapun ide-ide untuk menaklukkan dunia, mereka memerlukan pengaruh kepentingan nyata, meskipun sering ide-ide akan lebih atau mengurangi kepentingan ini dari tujuan awalnya. Selanjutnya yaitu aktivisme dan jaringan presiden yang relevan. Keterbukaan atau penutupan relatif dan sistem politik yang dilembagakan adalah diakui secara luas dalam teori gerakan sosial sebagai pengkondisian keberhasilan organisasi aktivis berbasis warga. Kriteria ini adalah berguna untuk diingat ketika mempertimbangkan argumen yang sering dibuat dengan sehubungan dan peluang baru yang seolah disediakan oleh internet. Yang ketiga yaitu aktivisme kampanye perdamaian kontemporer. Dalam hal ini, Hak Kembali Palestina adalah asosiasi demokrasi global non-partisan berbasis luas yang terdiri dari ribuan aktivis akar rumput dan perwakilan organisasi yang peduli dengan Palestina. Hak mengungsi untuk kembali. Tujuan dibentuk PRRC adalah pendidikan dan amal dan berhubungan dengan hak asasi manusia pengungsi Palestina. Pada bab ketiga ini yaitu aktivisme berbasis net dan kebijakan Timur Tengah Amerika, sama seperti bab selanjutnya yang ini yaitu bagian kedua. Di sini menjelaskan terkait dengan opini publik, latar belakang yang berupa media arus utama sebagai identitas yang sah, serta web sebagai media massa yang alternatif. Web sebagai media alternatif itu merupakan argumen bahwa internet dapat memainkan peran penyeimbang sehubungan dengan aktor yang relatif kuat versus aktor yang relatif tidak berdaya dalam masyarakat mungkin telah dibuat paling kuat sehubungan dengan kapasitas WWW ini untuk berfungsi sebagai forum alternatif di mana setiap individu atau kelompok dapat mengatasi masalah tersebut. Publik yang lebih luas, afirmasi yang menyatakan bahwa kelompok yang kurang berpengaruh kemungkinan akan memiliki lebih banyak keuntungan ketika menggunakan web ini untuk tujuan representasional daripada kepentingan yang sudah mapan. Bab selanjutnya yaitu membahas tentang suara legitimasi CNN.com dan konflik Arab Israel CNN.com, tanah konflik problem. Fokus dalam bab ini adalah pada raksasa media yang berpengaruh yaitu CNN.com dalam peran gandanya sebagai penyedia berita utama di World Wide Web atau WWW dan lembaga legitimasi lainnya kebijakan luar negeri Amerika. Berbeda dari dua bab sebelumnya dengan cara penting lainnya sebagai dengan baik, penekanannya bukan lagi pada nilai internet sebagai kotak peralatan informasi komunikasi untuk digunakan oleh para aktivis, melainkan pada keunikan karakter hypertext sebagai media dalam sebuah media. Pada bagian pertama di bab ini yaitu tema dominan dan klaim keabsahan.
yang menggambarkan Amerika sebagai pendukung setia negara Israel dan sebagai perantara perdamaian yang jujur di Timur Tengah. Paling eksplisit dalam serangkaian artikel yang tersedia untuk dilihat dalam portal srcnn.com di bawah halaman utama. Menuju kesepakatan Camp David, kerangka kerja untuk perdamaian ini untuk selanjutnya disebut sebagai pemeran perdamaian. Teks Constituent Peace Exhibit ditulis atau disusun oleh Terry Sullivan sebagai profesor ilmu politik di University of North Carolina. Konflik Arab-Israel merupakan produk intervensi Barat yang relatif baru di Timur Tengah. Yang mendominasi Barat di Timur Tengah ini dikonsolidasikan setelah Arab memberikan bantuan untuk upaya militer Inggris dan Prancis melawan pasukan Turki selama Perang Dunia. Dukungan Arab terbukti tak ternilai dalam mewujudkan proses yang relatif cepat dan murah bagi Inggris dan Prancis, yang mengakhiri lebih dari 400 tahun kekuasaan Ottoman di wilayah tersebut. Dukungan ini diberikan dengan pengertian berdasarkan janji dari Inggris dan Prancis bahwa dunia Arab termasuk Palestina akan diberikan kemerdekaan politik sebagai imbalan atas upaya perang Arab. Pada bagian kedua, yaitu otoritas penahan dalam media yang tidak terpusat. Pada bagian ini penulis berpendapat bahwa prinsip-prinsip hegemonik yang disebutkan di atas memiliki telah diperpanjang dan diperkuat penggunaan strategis hypertext. Seperti yang dicatat dalam penilaian hypertext sering terpaku pada kekuatan disasosiatif hyperlink. Namun tautan web mungkin paling baik dipahami sebagai perangkat sintetis atau alat yang menyatukan berbagai elemen menjadi semacam unit interatur. Seperti yang ditunjukkan dalam sebelumnya, laporan khusus CNN.com spanduk Tanah Konflik Timur Tengah muncul di jendela sebagai semua laporan menangani konflik Israel-Palestina dan konflik Arab-Israel yang lebih luas. Yang paling menonjol dari ini sesuai dengan judul Tanah Konflik Timur Tengah. Koleksi ini berisi materi paling mutakhir tentang konflik Israel-Palestina yang sedang berlangsung dan upaya mediasi Amerika Serikat terkait. Yang selanjutnya yaitu kebencian dan perang suci di WWW pada bagian 1 yang menghadapi yang lain. Dalam hal ini ada beberapa web. Yang pertama itu stormfront.org yang mempromosikan penyebab nasionalisme kulit putih era 90-an. Kemudian ada kahani.org yang berjuang untuk menghilangkan kanker Arab Israel tahun 97-an. Dan terakhir itu radioislam.org yang membela Islam dan Barat dari ancaman Yahudi. Kemudian kebencian dan perang suci di WWW bagian 2 perjuangan untuk pengaruh. Dalam hal ini yang dijelaskan yaitu membangun aliansi atau virtual dan nyata, kemudian integrasi dan pertumbuhan gerakan sosial. Bab yang terakhir yang dibahas kali yaitu hegemoni yang dipertimbangkan kembali, internet, masyarakat sipil, dan fragmentasi sosial. Banyak pendekatan baru-baru ini terhadap masyarakat sipil mengkontraskan penurunan kelas dan tenaga kerja sebagai basis solidaritas sosial dengan tumbuhnya pluralitas berbasis identitas, gerakan sosial, komunitas agama, subbudaya, dan liberal barat. Pengelompokan sosial baru ini pada gilirannya dapat dipahami sebagai serangkaian ruang publik yang ditumpang tindih dan bersaing yang dalam berbagai tingkat berorientasi pada ruang nasional yang lebih besar dan umum atau jaringan identitas yang melampaui batas negara. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.